Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inrintania Rahmi, moderator dari kelompok 8. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang layanan intensif secara individual dalam mengatasi gangguan perilaku. Nah, beranggotakan saya sendiri, Inrintania Rahmi, kemudian ada Anissa, Oktaviawati, Sri Mulyani, Lina Puspitasari, Ajeng Yuningsih, Siti Nurwasiah, Devi Destiani, Siti Hairunasihah, dan Izatul Faujiah. Nah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian gangguan perilaku pada anak usia dini. Apa sih gangguan perilaku pada anak usia dini itu? Nah, jadi gangguan perilaku pada anak itu suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Anak yang memiliki gangguan perilaku sering kali dianggap nakal. Nama saya Anissa. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis layanan intensif dalam mengatasi gangguan perilaku anak. Jenis-jenis layanan intensif dalam mengatasi gangguan perilaku anak terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu layanan pendidikan segresif. Layanan pendidikan segresif merupakan sistem layanan pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Selanjutnya, yang akan dibahas oleh teman saya. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau dengan anak normal di sekolah umum. Dengan demikian, melalui sistem integrasi, anak dengan gangguan emosi dan perilaku bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak dengan gangguan emosi dan perilaku kepada suasana terpadu dengan anak normal. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ajeng. Terima kasih. Baiklah, saya Ajeng Yuningsih. Saya akan menjelaskan layanan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini sendiri merupakan pendidikan tidak berpihak pada homogenitas sekelompok siswa. Dengan kata lain, secara implikasi, pendidikan ini merupakan pendidikan yang tidak mengenal penyetaraan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik bagi calon siswanya, dan tidak pula mengenal istilah mengeluarkan siswa dari sekolah karena siswanya itu bermasalah. Nah, pendidikan ini memungkinkan siswa untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya dan menyatakan penerimaan sepenuhnya pada anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, layanan pendidikan yang dikembangkan akan berhasil jika guru sebagai pengajar sekaligus pendamping siswa harus mampu mengkondisikan supaya kebutuhan pendidikan bagi masing-masing anak terpenuhi dengan baik, terutama pada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hairunasihah. Baiklah, saya Siti Hairunasihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam usaha mengatasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, di sini ada pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku. Pendekatan perilaku ini adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi si anak. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghilangkan perilaku
yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak sesuai dengan sosialnya gitu ya. Terus pendekatan ini juga lebih berfokus pada penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan bahan pengajarannya itu untuk anak-anak. Jadi peran orang tua dan guru ini di sini sangat penting karena merekalah yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan si anak. Penjelasan selanjutnya yaitu pendekatan sosial kognitif anak diajarkan interaksi antara pengaruh lingkungan dan perilakunya. Lalu ada pendekatan psikoedukasional. Pandangan psikoanalitik digabungkan dengan prinsip-prinsip pengajar dengan perlakuan diukur terutama dalam hal belajar. Untuk memenuhi kebutuhan anak ditekankan seringkali melalui seni kreatif. Nah, selanjutnya ada pendekatan ekologi. Masalah anak ini dipandang sebagai hasil dari interaksi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga akan diubah dalam rangka untuk meningkatkan interaksi. Nah, jadi pada pendekatan ekologi nih, masalah anak itu berada pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Misalnya nih, keluarga akan berusaha mengatasi masalah yang dihadapi anak agar kemudian keseimbangan ini dapat dikembalikan. Nah, apabila keluarga ini dapat mengatasi masalah pada anak dengan baik, maka akan terjadi suatu penyesuaian. Itu ya interaksi itu. Meningkatkan interaksi antara keluarga dan anak. Nah, sementara jika keluarga tidak mampu menyelesaikan masalahnya, jadi yang terjadi ialah krisis yang berkepanjangan. Jadi masalah anak ini ada pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat ini berperan penting bagi perkembangan anak ya, agar interaksinya itu dapat berjalan dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini ada pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik ini menampilkan masalah-masalah pada anak yang dinilai sebagai dasar konflik bawah sadar dan motivasi. Pendekatan ini bisa dilakukan oleh psikoterapi individu dalam jangka panjang yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendalam. Cukup sekian, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan humanistik. Apa sih pendekatan humanistik itu? Pendekatan humanistik yaitu rasa cinta dan kepercayaan pada saat proses belajar mengajar yang lebih ditekankan. Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka dan menjadi individu yang bebas, yang dimana pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Nah, maka dari itu, setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Nah, pendekatan yang terakhir pada pendekatan dalam usaha mengatasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang terakhir yaitu pendekatan biogenetik. Nah, pendekatan biogenetik ini yaitu didasarkan pada sebab akibat dan pengobatannya intervensi fisiologis seperti diet, pengobatan, dan biofeedback juga digunakan. Nah, gangguan emosi dan perilaku pada anak ini merupakan kondisi yang perlu segera dideteksi dan ditangani oleh psikolog dan psikiater karena jika tidak ditangani ataupun tidak dideteksi sejak dini, maka gangguan perilaku pada anak ini akan berpotensi dan berkembang menjadi gangguan mental yang mana dapat mengganggu tumbuh kembang dan juga kualitas hidup anak. Nah,
Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, oleh kelompok kami sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan kata ataupun cara penyampaian yang mungkin belum baik,